Selamat pagi semua. Pagi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kisah Nabi Elia yang begitu banyak mengalami pencobaan, begitu banyak mengalami tantangan di saat dia pada saat itu di zaman Raja Ahab yang memimpin Israel, dan sampai pada akhirnya dia diangkat oleh Tuhan ke surga dan menjadi teladan untuk kita semua. Pengajaran pada hari Minggu ini, mari kita buka di 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Raja-Raja 18 ayat 21, bacakan. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata apapun. Dalam pengajaran ini, kisah Nabi Elia mengajarkan kita untuk kita percaya kepada Tuhan, meskipun kita berada di tengah badai atau tekanan hidup. Dalam pengajaran ini saya mendapat 4 poin yang bisa kita pelajari. Di poin pertama yaitu saat Elia yang mengalami krisis. Mari kita buka di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 7. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkata Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Pada ayat ini dikisahkan bahwa saat itu Raja Ahab yang memimpin Israel, dia itu menikah dengan Isabel yang merupakan anak dari Raja Iman Fenisia, yaitu Baal. Mereka itu menikah demi keuntungan politik, supaya Israel pada saat itu mempunyai aliansi di bagian utara untuk Raja Fenisia. Nah, pada saat itu kerajaan di Fenisia itu menyembah dewa yang merupakan dewa Baal. Dewa Baal yang merupakan, yang pasti bukan Allah ya. Dewa Baal itu seperti dewa kesuburan, dewa-dewa di zaman Yunani. Dewa-dewa zaman Yunani yang dianggap sebagai penguasa langit, hujan, dan kesuburan. Sehingga setelah saat Raja Ahab menikah dengan Isabel, dia mempengaruhi Raja Ahab untuk ikut bersama dengan pengajaran yang dia dapatkan saat dia di kerajaan Fenisia, yaitu menyembah Raja Baal, sehingga dia memerintahkan Raja Ahab untuk membunuh nabi-nabi yang saat itu menyembah Allah, sehingga pada akhirnya tersisalah Nabi Elia.
ketika Israel dipimpin oleh Raja Ahab dan Isabel, mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal karena dosa mereka. Akhirnya Tuhan memberikan kekeringan yang hebat pada saat itu, bertahun-tahun, dengan pada poinnya dia akan menurunkan hujan bila bangsa Israel sudah bertobat. Sehingga Tuhan memerintahkan Elia untuk menyampaikan pesan itu kepada Raja Ahab, meskipun saat itu berisiko karena pada saat itu Raja Ahab menyembah dewa Baal, bukan kepada Allah lagi. Tapi karena setelah Elia menyampaikan itu kepada Raja Ahab, yang pasti dia mendapat ancaman karena saat itu kan kerajaan menyembah Baal gitu, tidak menyembah Allah, sehingga Tuhan memerintahkan dia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, dan di sana dia dilindungi oleh Allah, sehingga dia dipelihara oleh burung gagak yang membawa roti dan daging setiap petang, sehingga dia masih bisa tetap bertahan hidup. Pelajaran yang kita bisa dapatkan dari cerita pertama ini, bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan bagi mereka yang taat kepadanya, bahkan dalam keadaan yang kapal mustahil. Kadang mungkin kita tidak melihat lebih luas lagi, mungkin terasa lambat atau terasa Tuhan tidak memberi pertolongan kepada kita. Tapi mungkin bila kita bisa merotasikan pandangan kita terhadap apa yang terjadi dalam hidup, mungkin kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang mungkin akan kita terima di waktu yang lebih lama lagi, atau saat yang lebih tepat untuk akan kita dapatkan. Amin. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita tetap taat kepada Tuhan bahkan ketika situasinya tampak sulit? Mungkin untuk kedepannya hidup mungkin akan terasa berat, tapi percayalah bahwa Tuhan adalah sumber kemuliaan yang tidak pernah gagal. Dia selalu menemukan cara untuk kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin caranya tidak semudah yang bisa kita artikan, tidak semudah yang bisa kita pahami. Banyak sekali cara yang akan Tuhan berikan kepada kita, tapi kita harus percaya bahwa di akhir Tuhan akan memberikan jalan yang baik. Di perikop kedua tentang Nabi Elia yang mendapatkan mukjizat di Sarfat. Mari kita buka di 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Ini adalah peristiwa saat Nabi Elia dimestikan ke Sarfat, dan dia bertemu dengan seorang janda. Dia pergi ke sana karena disuruh oleh Tuhan untuk dia tinggal di sana, dan janda itu memiliki anak yang mati tapi dibangkitkan kembali. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seseorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan.
Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak-minyak dalam buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Di saat itu ketika sungai Kerit mengering, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat, ke tempat seorang janda lagi yang memberinya makan. Elia meminta janda itu untuk percaya kepada firman dan membuatnya roti baginya terlebih dahulu, dan mukjizatnya terjadi. Meskipun saat itu sedang kekeringan, tapi tepung dan minyak selalu tersedia, dan mereka akhirnya bisa membuat makanan-makanan. Yang bisa kita pelajari dari kedua ini, Tuhan bekerja melalui iman dan ketaatan kita meskipun sumber daya kita terbatas. Kadang kita harus lebih menguatkan iman kita lagi, karena pada dasarnya imanlah yang akan mengiringi kita di setiap kehidupan kita, sehingga karena percaya kepada Tuhan kita bisa tetap melanjutkan hidup sampai kita akan memperoleh berkat-berkat yang baik dari Tuhan, memperoleh masa depan yang baik dari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memanggil kita untuk memberi atau bertindak, percayalah bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Iman yang paling kecil pun dapat menghasilkan mukjizat besar jika diserahkan kepada Tuhan. Pengajaran yang ketiga, topik yang ketiga, kita akan membahas tentang Elia yang saat itu Elia kan menantang nabi-nabi yang menyembah Baal untuk membuktikan bahwa siapakah kekuatan yang asli, kekuatan yang benar yang memang memerintahkan dunia. Sehingga saat itu Nabi Elia menantang para Raja Ahab dan nabi-nabinya di Gunung Karmel untuk membuktikan itu. Sehingga terjadilah peristiwa saat itu pembakaran korban, dan saat itu korban Nabi Elia yang terdapat. Untuk pelajaran di perikop ini, mari kita buka di 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 39. Di sini Nabi Elia melawan sekitar 450 nabi yang menyembah Baal. Mereka berseru-seru memanggil Baal untuk membakar korban bakaran. Jadi saat itu Raja Ahab ini membuat semacam pertandingan. Jadi pertandingannya itu untuk membakar korban bakaran. Karena pada saat itu kan cara beribadah itu kan membakar korban sapi. Jadi ditantang untuk membakar korban itu, siapakah yang korbannya bisa terbakar, tapi bukan dibakar oleh nabi-nabinya ya. Jadi dibakar istilahnya ada magicnya, sehingga korban bakaran itu bisa terbakar dengan sendirinya. Saat itu Nabi Elia sendiri dia melawan 450 Nabi Baal yang pertandingannya itu membakar korban bakaran. Mari kita baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 39. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia.
Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan kau ini telah mengikut para baal. Mari kita langsung loncat aja ke ayat 20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Karena pada saat itu Raja Ahab ini jadi berada di dua persimpangan, karena secara kerajaan Israel kan menyembah Allah, tapi istri yang dia nikahi yang merupakan dari Filemon, itu bagian utara dari Israel, dia menyembah Baal. Jadi ini jelas dua entitas yang berbeda ya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia, dan kalau Baal, ikutlah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, nabi Allah pada saat ini. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyak. Namun baiklah diberikan kepada kami dua ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kita loncat ke ayat yang ke-27. Jadi saat itu nabi-nabi Baal itu dia berseru-seru kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang mereka anggap yaitu Baal, agar membakarkan korban bakarannya. Ayat 27. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang. Menoreh-menoreh ini seperti dia menyakiti tubuhnya supaya itu seperti pengorbanan agar Baal itu mendengar mereka dan bisa membakar korban bakaran ini. Maka seperti memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Ketika Elia kepada seluruh rakyat itu, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman, engkau akan bernama Israel. Mari kita langsung lanjut ke ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambarkan di korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Jadi pada saat itu korban bakaran yang disiapkan oleh para nabi-nabi Baal itu tidak terbakar sama sekali, padahal mereka sudah berusaha menyakiti diri mereka sendiri supaya berasa
pengorbanan yang mereka jalani itu supaya didengar oleh Baal, tapi sampai dari siang sampai sore tidak ada pun sedikit pun asap yang muncul dari korban bakaran itu. Tapi saat Nabi Elia, bahkan di korban bakaran Nabi Elia itu bukan hanya lembu yang disembelih, tapi juga bahkan ditaruh air dan yang dikelilingi 12 batu tadi yang melambangkan suku Israel. Bukan hanya bakaran, tapi bahkan ditambahkan air yang secara logika air itu kan lawannya api. Jadi menambah tingkat kesulitan pertandingan saat itu antara Nabi Elia dan Nabi-Nabi Baal. Tapi tetap dengan kuasa Tuhan, akhirnya Tuhan menurunkan api yang sangat besar, bukan hanya membakar korban bakarannya, tapi sampai menguapkan air yang ada di korban bakaran itu. Pelajaran yang kita bisa ambil dari perikop ketiga ini, Tuhan adalah Allah yang hidup dan menjawab doa yang taat kepadanya. Jadi semustahil apapun, sesulit apapun hambatan-hambatan yang kita peroleh dalam hidup, mungkin secara logika akan sangat sulit dihadapi, akan lama selesai untuk dikembalikan ke sedia kala, akan mungkin membutuhkan waktu yang lama, atau mungkin masalah itu tidak akan selesai di saat yang di sepanjang hidup kita. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa masalah-masalah yang kita hadapi bukan hanya sekedar cobaan yang mungkin seperti tidak ada akhirnya. Mungkin itu adalah cara Tuhan untuk meningkatkan kita kembali, untuk meningkatkan kemampuan kita, untuk meningkatkan rasa percaya diri kita melalui melalui mungkin bukan cobaan, yang mungkin lebih ke obstacle itu lebih ke tantangan, supaya kita bisa menjadi yang lebih baik. Maka apakah kita percaya kepada Tuhan dalam situasi yang membuat kita ragu? Doa yang disertai iman dan ketaatan dapat membawa jawaban yang nyata. Sehingga baiknya kita harus tetap beriman, supaya kita akan mendapatkan jawaban-jawaban itu di saat yang tepat, setelah kita memang sudah saatnya untuk menerima jawaban-jawaban dari semua doa-doa kita, jawaban-jawaban dari masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga kita bisa makin kuat iman kita kepada Tuhan. Di perikop yang keempat, kita jadi setelah pertandingan tadi kan yang antara Nabi Baal dengan Nabi penyembah Baal dan Nabi Elia, Raja Ahab memang sedikit tergugah hatinya gitu, melihat bahwa yang korban bakaran ini memang terbakar gitu, yang disiapkan oleh Nabi Elia, sedangkan yang disiapkan oleh nabi-nabi penyembah Baal tidak terbakar. Tapi istrinya, yaitu Ratu Izebel, dia tetap justru bukannya dia melemahkan egonya, bukannya dia berpaling kembali menyembah Allah, tapi justru dia makin marah, sehingga di ujung dia mengancam, dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari Nabi Elia untuk membunuhnya. Di pelajaran ini, di perikop ini, mari kita buka di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi di akhir itu karena korban bakaran nabi-nabi Baal itu tidak terbakar, jadi Nabi Elia itu membunuh para nabi-nabi Baal itu karena memang sudah terbukti
apa yang mereka lakukan tidak terjadi, apa yang mereka sembah tidak dapat membakar-bakar itu, sehingga Nabi Elia membunuh para nabi-nabi penyembah Baal itu. Sehingga mungkin Izebel, istri dari Raja Ahab, murka gitu. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Para Allah ini maksudnya Raja Baal, Dewa Baal. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi intinya Jezebel mengancam Elia untuk membunuhnya. Ayat ketiga, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, dia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Karena dia merasa gagal. Begitu besar mukjizat yang Tuhan turunkan sehingga bisa membakar korban bakaran beserta air yang berada di sekitarnya, tapi tetap kerajaan Israel ini tetap ingkar kepada Tuhan, tidak percaya, tapi justru malah mengancam Elia, yaitu dengan membunuh. Ayat ke-7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia lari berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi dia di sana melarikan diri dan berputus asa, tapi Tuhan tetap mengirimkan malaikat-malaikatnya supaya Elia bisa tetap bertahan. Dan saat tiba di gunung Horeb, Tuhan berbicara kepada Elia bukan melalui bencana yang besar, bukan melalui angin yang besar, tapi melalui angin yang berhembus pelan yang mengatakan bahwa Tuhan masih tetap bersama dengan Nabi Elia. Pelajaran yang bisa kita peroleh di perikop keempat ini, bahwa Tuhan memahami kelemahan kita dan kita selalu memberikan penghiburan. Tuhan memahami kelemahan kita dan selalu memberikan penghiburan serta kekuatan baru. Jadi Tuhan paham apa yang baik dan buruk untuk kita. Jadi dia paham apa kurangan kita, apa kesedihan kita, ketakutan kita dalam hidup. Tetapi Tuhan akan selalu memberikan penghiburan. Tuhan akan memberikan jalan atau memberikan cara untuk kita supaya kita pede, karena mungkin karena kita kurang pede, jadi Tuhan memberikan cara supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi, supaya kita bisa mengatasi masalah-masalah yang kita alami. Balik lagi ke poin ketiga tadi, justru cobaan-cobaan yang kita alami itu bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan kita kembali supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena seperti besi yang dipanaskan itu supaya kekuatan dia bertambah lagi, bertambah kuat lagi. Jadi sehingga jika kita merasa lelah atau putus asa, datanglah kepada Tuhan, karena Ia adalah sumber kekuatan kita. Dari 4 perikop ini, Nabi Elia mengajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah kunci untuk mengalami penyediaannya. Jadi sehingga ketaatan kepada Tuhan adalah kunci untuk mengalami penyediaannya. Lalu Tuhan dapat melakukan mukjizat melalui iman dan ketaatan kita. Dalam tantangan besar, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya, dan ketika kita lelah, Tuhan siap memberikan kita.
Jadi balik lagi ke kita masing-masing. Sudahkah kita mungkin levelnya tidak akan lebih berbeda, tapi sudahkah kita mendekati cara taat kita kepada Tuhan, mendekati seperti cara Nabi Elia mendekati taat kepada Tuhan. Mungkin mari kita periksa perasaan kita masing-masing. Apakah kita taat kepada Tuhan atau kita masih bercabang hati seperti bangsa Israel? Tuhan mungkin paham bahwa mungkin kita masih bercabang hati, masih, kalau bahasa sekarang mungkin mendua. Kita berada di zona abu-abu, masih kadang taat, tapi kadang kita lalai. Tapi Tuhan paham itu. Bahkan maksudnya Tuhan paham bahwa jika manusia mengalami itu, karena bahkan di zaman dahulu mukjizat itu begitu besar, tapi tetap saja tidak membuat ego orang Israel yang saat itu menyembah Baal untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tapi justru dia mengancam Nabi Elia. Jadi Tuhan memang paham kita tidak selalu berada di zona abu-abu. Mungkin kadang kita taat, mungkin kadang kita, tapi bukan berarti kita harus tetap di zona itu, tetap di mana kita karena Tuhan tahu kita manusia, jadi mungkin Tuhan akan istilahnya, Tuhan akan memberi memberi keringanan kalau misalkan kita berbuat salah. Bukan itu, tapi justru itu jadi motivasi kita supaya kita menjadi lebih taat lagi, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa pada akhirnya memperoleh apa yang bisa Nabi Elia peroleh, yaitu diangkat ke surga. Mari kita memperbarui komitmen kita untuk setia kepadanya, karena pada akhirnya Allah lah yang berkuasa di bumi. Jadi dia akan menentukan masa depan kita, dan dia juga yang akan memberikan kita semacam hadiah, yaitu hadiah itu ya kita akan berkumpul semua di surga, dan berkumpul semua di surga sesuai dengan perintah Allah. Itu saja untuk pengajaran saya pada hari Minggu ini. Terima kasih.